selanjutnya nih Pak Didi. Kalau mungkin tadi konteksnya kan kita di perusahaan gitu. Nah, mungkin kalau di konteks keluarga nih Pak, salah satu keresahan yang saya baca gitu ya, terutama di awal-awal situasi seperti saat ini itu adalah bagaimana situasi di lingkungan keluarga, terutama anak gitu ya, dari lingkungan sekolah itu kebawa ke rumah gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah gitu akhirnya harus bisa dibilang itu akhirnya dibawa ke rumah. Terus banyak mungkin sebagian orang tua yang belum bisa beradaptasi, akhirnya nggak bisa nih menciptakan lingkungan yang baik untuk anaknya. Nah itu gimana Pak Didi? Ya, ini bagus banget Dok pertanyaannya. Ini membawa konteks kepemimpinan kreatif ke situasi di rumah. Jadi ya contoh sekarang situasi belajar di rumah. Nah ini ada situasi yang menuntut orang tua itu menjadi pemimpin yang kreatif. Ya, jadi kalau tidak kreatif kita kopas ya, kita benar-benar menjadikan aktivitas sekolah pindah ke rumah. Jadi sekolah di rumah gitu ya. Betul. Sekolah di rumah. Padahal situasi di rumah itu beda banget. Secara psikologis beda, secara suasana atmosfer beda gitu ya. Memang banyak positifnya seperti Mas Nadiem, Menteri kita bilang ya kita banyak belajar. Misalnya orang tua jadi paham, susahnya jadi guru dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi balik ke yang tadi, orang tua sebagai seorang pemimpin di rumah itu, apalagi seorang ayah itu, maka dia harus punya imajinasi bagaimana menciptakan rumah menjadi sekolah yang kondusif. Nah ini memang kenapa tidak setiap orang itu bisa berperan itu ya, karena memang setiap orang tua harus kita sosialisasikan, kita berikan edukasi bagaimana menjadi pemimpin kreatif untuk edukasi anak-anaknya di rumah. Ya, gitu. Misalnya kan, apa sih mentalnya anak-anak di rumah? Main. Betul. Di sekolah belajar. Terus kemudian situasi ini menuntut mereka di rumah itu belajar. Ya. Nah, ini sesuatu yang berat. Ya. Sesuatu yang berat. Nah, bagaimana kemudian kalau bisa sebenarnya main dan belajar menjadi satu kesatuan. Itu. Nah, ini kan kreatif ya. Suatu hari anak saya nawar kan, dia mau main game bola, padahal dia dapat tugas menulis halus dari gurunya, lagi session menulis halus, ya karena tulisannya masih cakar ayam, jadi dia harus menulis halus, dapat PR tambahan, ini masih kelas 1 SD. Tuh. Nah, itu paling sebel dia disuruh menulis halus, paling kesel, paling nggak suka, wah ini pokoknya terus habis itu mengganggu dalam tanda kutip jam mainnya gitu. Ya, main gamenya. Nah, di sini kan kita harus punya kreativitas. Kita connecting the dots, punya imajinasi, action. Hasilnya apa? Udah gini, kamu main game. Main gamenya pakai main game bola. Ya, main game bola. Terus kamu catat nama-nama pemainnya. Udah selesai. Paham nggak maksudnya? Paham. Dengan mencatat nama-nama pemainnya, itu dia belajar menulis halus gitu. Iya. Catat nama pemainnya di buku halus, bukan di kertas sembarangan. Nah ini contoh kecil ya, mudah-mudahan merepresentasi konsep yang tadi sudah saya sampaikan.